Setelah 17 hari berjalan ke Everest Base Camp dan mendaki Gunung Island Peak di Nepal, saya melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi. Gunung dengan ketinggian 6.476 mdpl ini mungkin akan menjadi gunung yang paling tinggi yang pernah saya daki selama ini. Mantap banget ini, sumpah ini mantap banget sambalnya yang ini. Sambal yang ini terbaik. Hari ini kami akan menuju Lukla untuk lusa besok start pendakian ke jalur Merapi. Nah, kali ini saya berangkat bersama Mas Andi, Angga, dan Yuli. Mereka bertiga sedang dalam ekspedisi menggapai puncak Merapi juga. Jadi pendakian kali ini akan jadi lebih ramai. 18 hari di Nepal akhirnya nyampe ke Lukla. Bagi saya yang dulu nggak kebagian pesawat ke Lukla, hari ini adalah pertama kalinya saya menginjakan kaki di Lukla. Apaan? Orang kampung deh. Suara mangan ngene iki. Iya iki. Ini ayam bakar. Iya. Kalian udah sempat jalan-jalan belum kemarin? Belum. Belanja depan sini aja. Jadi hari ini setelah coffee time kita harus jalan-jalan cari persediaan logistik untuk besok. Sekalian cari menu yang kita harapkan. Apa itu? Ayam goreng. Ayam goreng. 15 hari kita cuma makan ayam suwir. Itu pun nggak kelihatan suwirannya. Thank you. Ayam. Sebelum berangkat ke Mera Trek, saya harus memisahkan mana tas dan barang-barang yang akan dibawa porter, lalu tas dan barang-barang yang akan saya bawa sendiri selama pendakian, dan yang terakhir barang-barang yang akan saya tinggal atau tidak perlu dibawa ke pendakian. Butuh Merapi angkot. Oh, ini landasannya, aku baru lihat. Oh, baru lihat? Aku baru lihat landasannya. Jadi landasannya di situ, kita muter sedikit, terus masuk ke sini. Way to Merah. Pendakian ke Merapi tidak seramai jalur IBC dan Island Peak kemarin. Jadi selama 12 hari ke depan, kami akan berjalan ke daerah hutan dan gunung yang sangat terpencil. Seru! Selain Temba dan kami berempat, ada Pema, Kame, dan Dawa yang akan membawakan tas kami selama pendakian. Nah teman-teman, trek awal pendakian di Merapi ini masih rimbun banget dengan pohon. Kayak naik gunung Sumbing. Nah, bisa lewat guys. Oke. Trek hari pertama ke Mera ini seru banget. Kita diajak nanjak ke bukit, lalu turun lagi ke sungai untuk diseberangi. Begitu terus naik turun. Mengingatkan saya dengan Gunung Luser di Aceh.
Setelah 2,5 jam jalan, kita hampir sampai ke Cutangga, tapi istirahat dulu di sini pondokan-pondokan. Jadi pondokan yang ada di Arjuna ya. Jadi kalau di jalur Merapik ini karena nggak ramai, jadi banyak yang bukan nggak terurus sih, ya memang ala kadarnya ya mungkin. Badan. Fire. In Indonesia it called endog. Andok. Endog is egg. And Java language tigan. Kita udah sampai Cutangga guys. Selamat siang teman-teman, sekarang jam setengah 3 sore. Setelah 3 jam setengah kita sampai ke Cutangga dari Lukla. Tapi alhamdulillah karena estimasinya sekitar 5 jam, tapi kita bisa nyampe 3,5 jam. Cepet-cepet banget emang ini anak-anak ini. Tuh sampai ngos-ngosan. Nah di sini suasananya kayak gini masih berkabut. Karena dari tadi pagi hujan terus ya, tapi untung nggak deras. Alhamdulillahnya. Oke, kita cek yang ada di Cutangga. Di sini tea house-nya itu lebih sedikit daripada di jalurnya di Sagarmatha atau KBS atau Island Peak. Walau di remote area, tapi mereka udah pakai solar panel juga. Ini kita masuk dulu ke ruangan. It's time to study with Temba. Oh, I'm doctor. Oh, dokter. Check for the body. Ya, AMS, no homesick or hungry. homesick. Yeah. Jadi, dari awal pendakian kemarin-kemarin hingga sekarang, kalau mau makan, Temba akan ngelis pesanan kita di buku kecil, lalu disampaikan ke koki, dan nanti ketika berangkat dari tea house-nya, kami akan melakukan pembayaran. Okay. I'm okay. I'm okay. You are okay. Okay. Everybody okay. Okay, No okay. problem. No problem. Okay. Thank you very much. Thank you, Take dokter. care. Thank you, dokter. I'm Dr. Temba. Everybody okay. Oke. Nah ini dapurnya guys. Ini AA-nya lagi masak. What game is it? Oh Ludo. What is called in Indonesia? Ludo. Also Ludo. Also Ludo. Ingat. Ya teman-teman, sekarang tuh sebenarnya ketinggian masih 3.700, tapi karena hujan dinginnya udah kayak di Gorakset 5.100-an. Oh ya, dikarenakan saya mendaki sambil merekam, jadi tiap malam banyak data yang harus saya pindahkan. Untuk melakukan hal ini saja, saya harus memperhitungkan indikator baterai di laptop. Karena di jalur Merapik, meski bisa bayar pun, listrik belum tentu ada. Di Cutangga ini, penginapannya, lampunya belum nyala. Sekarang jam 19.11 sampai jam setengah 8. Cuman bisa tidur aja karena nggak ada lampu juga. Nah ini dengar nggak suara hujan, dan entah kenapa ini dingin banget. Padahal baru sekitar 3.500-3.700an mdpl. Cuman bisa tidur. Sampai jumpa besok. Pagi ini cuaca agak cerah. Saya bisa melihat gradasi warna kontur gunung dari hijau, oranye, ke abu, yang dimana kami akan melewatinya semua hari ini. Can we know? Ya, seperti yang teman-teman lihat, jalur di trek Merapik itu masih hutan yang berlumut. Jadi di sini dinginnya tuh dingin basah, mirip hutan-hutan yang ada di Indonesia di tropis. Ini benar-benar nggak dikasih landai sama sekali, nanjak terus. Ini batu besar guys. Terus di sana kan ada retakan. Kata Temba itu bekas lightning tower. Gokil ya. Petirnya sampai ngebelah batu gitu.
Dia ngasih tahu katanya bisa 4G kalau mengacungkan HP ke langit. Tapi beneran bisa. No, it's impossible, Temba. Of course, I will show you here. Just I will call Dia video call. Dia video call. Cari sinyal di langit Nepal. Konjo, kan mah? Oh, bisa. No. No, dia bisa. Super sekali. Super sekali. Ya teman-teman, kita harus melewatin puncaknya itu tuh. Kabut mulai naik dari bawah, jadi mulai dingin lagi. Sumpah guys, ini naik terus. Baru hari kedua loh. Oke, godain dong. Putih, godain dong. Sampai godain dong. Kami, Furki, sawer dong. Coklat. Oke, this for you. Bye bye. Namaste. Namaste. Selamat siang teman-teman. Kita sudah sampai di Karkiteng untuk makan siang. Sekarang gua nyari toilet dulu. Oh, Dad. Itu toiletnya itu. Oke. Sekarang kita berada di Karkiteng. Di sini ada toilet dengan ketinggian 4059 mdpl, dan teman saya ini mau coba gimana sensasinya pakai toilet di Karkiteng di Oh my god. 4059 mdpl. Kuat nggak kira-kira dia ya? Oh my god. Karena kita di Karkiteng 4000 meter. Jadi oksigen saturationnya harus di antara 80 sampai 85. Kita coba guys. Nah, Oke. 89 bagus. Mantap lah ya. Ini dormitory roomnya. Coba kita lihat di tempat nginepnya orang-orang sini. Terasa hangat dan pengen tidur di sini, tapi perjalanan harus dilanjut. Emang boleh diizinin masak sendiri? Boleh. Coba. Nggak ada Nepal-Nepalnya. Ya kan? Nggak ada Nepal-Nepalnya kan? Plain rice. Aduh. Jadi Masak sendiri beneran? beneran dong. Oh. Nah, itu tetap makanan ya, telur goreng. Setelah makan siang, hujan mulai turun lebih deras. Hal ini membuat jaket dan mantel kami yang sudah basah makin terasa dingin. Ya Allah, dingin banget jaketnya. Ini salah satu hari pendakian terdingin dan terbasah sama gua di Nepal. Ya teman-teman, ini kita menuju ke atas sana. Temba dapat sinyal aja dari tadi. Masih harus ke atas lagi teman-teman. Saat dulu pertama riset pendakian ke Merapik, memang salah satu hari pendakian tersulit adalah di hari kedua ini. Karena kita harus naik menanjak hingga Catra Lapas atau punggungan gunung yang tingginya sampai 4500 mdpl-an. Biasanya ada jalur yang lebih landai untuk menghindari puncak Catra Lapas ini, walau durasinya lebih lama. Namun, kami memilih Catra Lapas saja biar lebih cepat. Kita itu di bawah awan sama di atas awan sama di bawah awan nih. Let's go Pema. Panas ya. Who sing this? The singer. Hah? Nepali singer. Ini udah sampai ke bendera-benderanya. What's the name of this peak? This is called Chatra Lapas. Catra Lapas. Yeah. How high? 550. 4,550. Oh, it's udah tinggi ya teman-teman. Catra Lapas. We are at Chatra Lapas. Yay!
Setelah setengah jam jalan dari Catra La Paz, kita sampai ke sebuah tempat. How many days she's been here? How many days? How many days you staying here? She can speak English. She just they open the tea house Ha? and after evening she's going down. Oh, Tulikarka. Oh, same. Setelah melewati Catra La Paz tadi, kami dibawa turun terus hingga ke desa di lembah pegunungan di bawah, bernama Desa Tulikarka. Trek turunnya sama terjalnya seperti ketika naik ke Catra La Paz tadi. Nah, teman-teman, kita lagi menuju ke bawah, ke Tulikarka. Ayo teh, dikit lagi Bukit Bintang. Teman-teman, kita hampir sampai ke Tulikarka. Dikit lagi, dan di sini ada batu kotak. Ih, ini kayak di bulan ya. Woi, cool. Setelah 7 jam jalan dari Cutanga, kita sampai ke Tulikarka. Sekarang jam 4. Tapi di sini bagus banget view-nya. Mantap. Kecil-kecil galak. Iya, ini kan Chihuahua. Chihuahua bukannya? Bukan. Chihuahua. Ini udah 3 hari nggak kering-kering. Please, hari ini kering dong. Banyak banget yang nimbrung, dari kain sampai makhluk hidup juga nimbrung. Teman-teman, itu kelihatan nggak bulannya? Alhamdulillah hari ini cerah. Mungkin karena Tulikarka agak terbuka ya, nggak kayak kemarin. Tapi kata Tembak, hari tersulit untuk ke Merah tuh hari ini katanya. Cuma nanti balik dari sini ke Lukla itu cuma sehari. Nggak tahu dia bisa atau enggak. Iya, katanya sehari. Helikopter ya? Helikopter. Iya bener. Itu pakai helikopter itu tuh. Kaos gue jadi karpetnya anjing. Dari hari kemarin, kami sering melihat anak kecil di jalur pendakian. Hal ini dikarenakan sekolah sedang libur selama 1 bulan. Jadi banyak anak-anak yang berlibur di trek pendakian atau sembari membantu orang tuanya. Bang Sena, terima kasih terasinya. Mantap. Di hari ketiga ini kami berjalan dari Tulikarka ke desa bernama Kote. Tadi pagi sempat cerah, tapi beberapa menit berjalan kabut mulai turun lagi. Sherpa people call the larcha. 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 This is not memory. Just the sign, the pole sign. This is where cross going down, going up. This is sign. Jalur hari ketiga ini, kata Temba itu kan turunan terus. Maksud dia turunan terus adalah naik turun. Ini kayak di Gunung Leuser, naik turun. Tapi yang ini lebih mudah karena gue nggak bawa keril besar. Kata mereka kalau di bawah 6.000 tuh masih bukit. Iya, kalau di kita udah tinggi banget ini. Kami akan berjalan turun dari ketinggian 4.500 ke ketinggian 3.500. Turun sebanyak 1 kilo vertikal. Duh, padahal sayang ya, kemarin udah naik ke 4.500 meter sampai 2 hari. Sekarang harus turun dulu.
Namaste. Namaste. I'm Tempa Sherpa guest house. Tempa Sherpa guest house. You can take lunch here. Oke. You can Di Takdok ini kami berhenti agak lama karena hujan turun sangat deras. Apalagi trek yang harus kami lewati nanti adalah turunan terjal dan berlumut. Pasti akan sangat licin. Teman-teman, kita let's go setelah makan siang. Ya Allah, dinginnya. Tiris banget. Habis anget. Thank you. Thank you, Mem. Teman-teman, kondisi hujan deras banget. Masih dalam kondisi hujan. Oh my goodness. Lanjut lagi naik ke atas. Mantap. Seru banget ini, adventure. Kita tadi udah ngelewatin sungai. Sini alirannya deras banget ya. Wah, ada matahari. Setelah menuruni punggungan gunung selama berjam-jam, akhirnya kami sampai di aliran sungai dan mulai masuk ke hutan. Saya masih nggak percaya ada desa di dalam hutan kayak gini. Itu dia guys, Kote. Gila ya. Di rimbunnya hutan kayak gini ada kota yang cukup mewah lah karena ada listrik dan internet di sini. Gokil. Walau begitu, desa Kote ini masih lebih banyak penghuninya daripada 2 desa sebelumnya. Mungkin karena dekat aliran sungai ya. Jadi manusia lebih mudah membangun kehidupan di sini. Thank you. Mr. Furki here. Yes, sir. Setelah kehujanan, kita pada jemur-jemur. Teman-teman, di Kote ini kita berhenti di semacam checkpoint dan di sini kita bayar sekitar 3.000 rupiah, itu sekitar 450 ribuan kali ya. Dan nggak kayak di Sagarmatha, di sini kita checkpoint hanya satu aja di sini, nggak berkali-kali. Karena di sini hanya ada satu jalur. Kalau di Sagarmatha tuh kan ada yang ke EBC, ada yang ke Namche doang, ada yang ke Allen Peak. Jadi banyak junction, jadi banyak checkpointnya. Kalau di sini hanya satu, karena jalurnya cuma satu. Dari hari pertama kemarin sampai saat ini, kami sama sekali belum pernah bertemu pendaki lain di trek. Walau di tea house kami melihat 1-2 pendaki lain menginap, tapi setiap di trek kami tidak pernah berpapasan atau berbarengan dengan orang lain. Merapik memang sesepi ini atau kebanyakan pendaki lewat jalur lain ya. Tapi yang pasti, saya sangat menikmati sunyinya alam di hari ini. Setelah 2,5 jam berjalan, kami sampai di Saure untuk singgah, istirahat, dan makan siang.
Di sini pun kami harus menunggu hujan agak reda untuk kembali berjalan. Sawer dong. Dari Saure, kami melanjutkan perjalanan ke Taknak. Di sini treknya sudah banyak landainya, namun tetap berbatu. Dan di sini juga kami bertemu pendaki-pendaki yang sudah turun dari Merah Peak. Ya, teman-teman, sekarang jam 1:30 siang. Masih di perjalanan menuju ke Taknak. Banyak orang-orang yang turun juga dari Kare kayaknya, dan info dari mereka setiap ditanya mereka summit atau enggak, katanya hampir terus karena saljunya udah sedengkul, hampir sepaha. Aduh, jadi deg-degan nih guys. Tuh orang-orang pada turun dari atas. Teman, di tengah jalan ke Taknak dari Saure ada monastery. Jadi Temba dan yang lainnya kayaknya berdoa dulu. Temba, so when is the next time they will gather here again? Next time maybe now it's September. Oh. Maybe end of November. November. End of November. There's how many people? Maybe like a 30, 50 people. 50 people. Because Ute, Tangna, Kari. Oh, okay. They spend the night here or just one day Just pray and then going back? Penuh banget, ngantri. Oh, ini ada yang di atas nungguin. Teman-teman, setelah 6,5 jam jalan, kita sampai di Taknak. Ini guest house kita buat 2 malam. View-nya kalau nggak ada kabut, katanya ke arah Merah Peak. Sekarang ketinggian sekitar 4.300-an. Oke, mantap, gas. Selama 4 hari ini, kami sudah berjalan sekitar 24 km dari Lukla ke Taknak dengan kontur seperti ini. Seru! Oke, juri naik. Wah, kayaknya kalah deh udah. 1, 2, 3, go! Tadadang! Anjir. Iya, nanti. Iya. Di Taknak ini kami akan menginap 2 hari untuk aklimatisasi. Akhirnya bisa sedikit bersantai dan bersih-bersih, apalagi banyak jemuran. Not this. Setelah 4 hari di jalur Merah Peak, saya menyadari satu hal. Selain fisik yang masih harus dijaga, pikiran juga harus selalu di-manage agar mood tetap stabil. Setelah 22 hari berjalan, saya merasakan bosan dan rasa ingin pulang ke rumah mulai tumbuh. Tapi hal tersebut cepat hilangnya ketika melihat view yang menurut saya view terbaik selama saya di Nepal.